Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam bagi penonton video ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Mela Sandra SEMM selaku dosen pengampu mata kuliah Teknik Pengambilan Keputusan di kelas RA7, serta rekan-rekan sekalian yang sudah menyempatkan waktunya untuk menyimak dan menonton video ini. Perkenalkan, saya Helen Veranika dengan NIM 61201230273 selaku moderator pada presentasi kali ini. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang hasil wawancara kami terhadap organisasi Kumala. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya, ada Neng Silvi Miladia dengan NIM 61201230266. Lalu ada Ati Yulianti dengan NIM 61201230270. Ada Wulan Meliawati dengan NIM 61201230271. Baik, langsung saja pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Wulan Meliawati. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari materi ini. Pengambilan keputusan merupakan proses inti dalam pengelolaan sebuah organisasi. Keputusan yang diambil akan sangat mempengaruhi efektivitas jalannya kegiatan serta pencapaian tujuan bersama. Dalam konteks organisasi kemahasiswaan, pengambilan keputusan yang tepat menjadi kunci utama untuk menjaga keberlangsungan kegiatan dan membangun partisipasi aktif dari para anggotanya. Kumpulan Mahasiswa Lebak atau Kumala merupakan organisasi daerah yang dibentuk sebagai wadah pemersatu mahasiswa asal Lebak di perantauan. Tujuan utama organisasi ini adalah untuk mempererat tali persaudaraan, melestarikan budaya daerah, serta menjadi ruang pengembangan potensi dan kepemimpinan mahasiswa. Namun, sebagaimana organisasi lainnya, Kumala juga menghadapi berbagai tantangan internal, terutama terkait dengan rendahnya tingkat keaktifan anggota dalam kegiatan organisasi. Permasalahan tersebut berdampak pada efektivitas program kerja, kekompakan pengurus, serta menurunnya semangat kolektif dalam menjalankan roda organisasi. Situasi ini menuntut adanya pendekatan yang lebih strategis dalam proses pengambilan keputusan, agar solusi yang diambil benar-benar sesuai dengan akar persoalan dan mampu mendorong perubahan yang positif. Melalui studi kasus ini, penulis berupaya mengkaji secara langsung bagaimana proses pengambilan keputusan dilakukan dalam organisasi Kumala, jenis permasalahan yang dihadapi, serta teknik pengambilan keputusan yang paling relevan untuk diterapkan dalam situasi tersebut. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa saja permasalahan utama yang dihadapi organisasi Kumala. Yang kedua, bagaimana alternatif jawaban untuk pemecahan permasalahan tersebut. Yang ketiga, apa model permasalahan yang tepat untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan. Dan yang keempat, ada teknik pengambilan keputusan apa saja yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selanjutnya ada tujuan masalah. Yang pertama, mengetahui dan memahami permasalahan utama yang dihadapi organisasi Kumala. Yang kedua, mengetahui dan memahami alternatif jawaban untuk pemecahan permasalahan tersebut. Yang ketiga, mengetahui dan memahami model permasalahan yang tepat untuk menganalisis permasalahan yang ditemukan. Dan yang terakhir, mengetahui dan memahami teknik pengambilan keputusan yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan tersebut. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Wulan atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri mengenai profil organisasi Kumala dan identifikasi permasalahan di organisasi Kumala. Yang pertama ada profil organisasi Kumala. Jadi, kumpulan mahasiswa Lebak atau yang disebut dengan Kumala adalah sebuah organisasi kemahasiswaan daerah yang didirikan pada tahun 1964 oleh saudara Uwes Kordi, seorang mahasiswa asal Lebak yang menempuh studi di Jakarta. Organisasi ini lahir dari semangat untuk membangun solidaritas dan kekeluargaan di antara mahasiswa Lebak yang merantau menempuh pendidikan tinggi di luar daerah, khususnya di wilayah Jabodetabek. Tujuan utama dari organisasi ini adalah mewadahi mahasiswa asal Lebak agar tetap memiliki rasa identitas daerah dan menjadikan organisasi sebagai sarana pengembangan potensi diri, pelestarian budaya, serta kontribusi sosial.
Kumala disebut sebagai organisasi primordial atau kedaerahan, berawal dari sebuah komitmen serta genderang awal gerakan perjuangan seluruh mahasiswa yang mayoritas berasal dari daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, sepakat untuk mengaktualisasikan niat bahwa pendidikan tinggi menyiapkan kader pembangunan bangsa serta mau kembali ke kampung halamannya sebagai pionir bagi masyarakat. Guna mencapai cita-cita gerakan yang telah dirintis dan dikembangkannya, Kumala harus memiliki kekuatan pendukung, penggerak, dan pelangsung gerakan, bahwa bila mungkin menyempurnakannya, kekuatan itu akan menjadi basis pendukung yang pada saatnya akan tampil menjadi kekuatan inti gerakan. Dengan demikian, Kumala membutuhkan kader-kader untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ada beberapa proses kaderisasi yang ditempuh Kumala dalam rangka mengusahakan lahirnya kader-kader yang diharapkan, yaitu pertama, melalui komisariat di setiap perguruan tinggi yang sudah terbentuk. Kedua, melalui perwakilan-perwakilan yang terbentuk di seluruh Indonesia. Dan ketiga, melalui koordinator Kumala yang berpusat di Kabupaten Lebak. Ketiga jalur ini diharapkan bisa menjadi pemasok kader-kader yang akan melestarikan kitah gerakannya. Keluarga Mahasiswa Lebak atau Kumala merupakan bagian dari organisasi kemahasiswaan dengan basis anggota yang relatif homogen. Mahasiswa sebagai wahana kaderisasi, Kumala diharapkan dapat menghasilkan komunitas kader-kader yang memiliki kualitas intelektual, kapasitas moral, dan peranan sosial yang memadai. Untuk mencapai kualifikasi kekaderan seperti demikian, Kumala dituntut untuk menyelenggarakan program pengkaderan dengan strategi perencanaan yang serius dan kerangka kerja yang jelas. Dengan demikian, kurikulum dan metode menjadi acuan utama guna pencapaian hasil yang optimal. Dengan demikian, menjadi kewajiban pengurus koordinator Kumala, Departemen Organisasi dan Kaderisasi atau ORKAD untuk menyusun konsep pengkaderan yang ideal, relevan, dan aktual, sehingga dari proses kaderisasi yang dikembangkan Kumala, dapat lahir kader-kader yang memahami benar misi dan cita-cita Kumala. Lalu ada identifikasi permasalahan di organisasi Kumala. Nah, dari hasil wawancara mendalam dengan ketua umum organisasi, ditemukan bahwa permasalahan yang paling dominan adalah rendahnya tingkat keaktifan anggota dalam mengikuti kegiatan organisasi. Hal ini menyebabkan banyak program kerja yang tidak berjalan maksimal atau bahkan tertunda pelaksanaannya. Kegiatan organisasi seperti pelatihan, pengabdian masyarakat, diskusi budaya, atau pelestarian kesenian daerah seringkali kekurangan peserta aktif maupun tim pelaksana. Nah, faktor penyebab permasalahan ini antara lain yang pertama itu minimnya rasa tanggung jawab individu terhadap organisasi karena sebagian anggota menganggap Kumala hanya sebagai simbol administratif, bukan ruang aktualisasi. Yang kedua, kurangnya efektivitas komunikasi internal yang mengakibatkan informasi kegiatan tidak tersampaikan secara optimal. Yang ketiga, keterbatasan waktu dan kesibukan akademik yang membuat banyak anggota memilih fokus pada perkuliahan atau pekerjaan paruh waktunya. Nah, permasalahan ini termasuk dalam kategori structured problem, yaitu masalah yang sifatnya berulang dan dapat diidentifikasi secara logis. Structured problem biasanya memiliki informasi yang cukup, solusi alternatif yang dapat dianalisis, serta keputusan dapat diambil secara rasional dan terukur. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Neng Silvi Miladia mengenai model permasalahan dan proses pengambilan keputusan. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Materi selanjutnya adalah model permasalahan. Nah, permasalahan rendahnya partisipasi anggota dapat dimodelkan sebagai permasalahan dalam konteks manajerial sosial, di mana pengurus harus mengambil keputusan untuk meningkatkan keterlibatan anggota menggunakan strategi yang efektif, namun tetap sesuai dengan budaya organisasi. Nah, model pengambilan keputusannya itu bersifat multi kriteria, karena melibatkan banyak pertimbangan, nilai partisipasi, efektivitas kegiatan, kapasitas pengurus, serta dinamika keanggotaan. Nah, model ini juga memuat unsur konflik kepentingan antara idealisme pengurus untuk menjalankan visi organisasi dengan realitas keterlibatan anggota yang rendah. Oleh karena itu, keputusan yang diambil perlu mempertimbangkan kondisi sosial dan psikologi anggota. Lalu materi selanjutnya ada proses pengambilan keputusan.
Nah, proses pengambilan keputusan dalam organisasi Kumala dijalankan melalui mekanisme musyawarah mufakat. Nah, forum musyawarah dijadikan sarana utama dalam menyampaikan ide, kritik, dan perumusan kebijakan organisasi. Nah, ketua tidak memutuskan sendiri, melainkan mengajak seluruh pengurus berdiskusi hingga ditemukan kesepakatan bersama. Namun, dalam praktiknya, efektivitas musyawarah sangat bergantung pada partisipasi dan kesiapan peserta forum. Nah, kadang keputusan yang diambil kurang representatif karena anggota yang hadir tidak banyak atau kurang aktif berdiskusi. Musyawarah ini merefleksikan pendekatan konsensus-based decision making yang ideal dalam membangun rasa kepemilikan bersama. Meski demikian, pendekatan ini juga memiliki kelemahan, yaitu potensi stagnansi keputusan apabila tidak ada pihak yang bersedia mengambil keputusan saat diskusi buntu. Nah, keputusan yang melibatkan banyak pihak membutuhkan koordinasi dan komunikasi efektif, serta kejelasan wewenang dan tanggung jawab. Jika tidak, proses bisa mengambil stagnasi, konflik internal, atau keputusan yang tidak dieksekusi dengan baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Silvi atas pemaparan materinya. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Ati Yulianti mengenai teknik pengambilan keputusan yang relevan dan alternatif solusi. Kepadanya waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Materi selanjutnya, teknik pengambilan keputusan yang relevan. Agar keputusan dalam organisasi menjadi lebih tajam dan implementatif, pengurus Kumala dapat memanfaatkan teknik-teknik pengambilan keputusan yang bersifat sistematis dan struktur, seperti yang pertama, brainstorming digunakan sebelum musyawarah untuk mengumpulkan ide tanpa batas dan menciptakan variasi solusi dari berbagai sudut pandang. Yang kedua, SWOT analisis digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan internal, kelemahan struktural, peluang eksternal, dan potensi ancaman terhadap program kerja. Yang ketiga, simple scoring model berguna ketika harus memilih alternatif ketiga kegiatan berdasarkan sejumlah kriteria seperti biaya, waktu, minat anggota, dan dampak terhadap organisasi. Yang keempat, decision matrix. Bila pengurus ingin menentukan prioritas kegiatan dengan perbandingan yang lebih kuantitatif antar opsi. Teknik-teknik tersebut tidak bertentangan dengan semangat musyawarah, justru mendukung agar diskusi lebih terarah, fokus pada data, dan tidak bergantung pada opini subjektif semata. Lalu, alternatif solusi. Untuk mengatasi masalah keaktifan anggota, beberapa alternatif solusi yang dapat dipertimbangkan oleh pengurus Kumala antara lain adalah yang pertama, menyelenggarakan program kerja yang berbasis minat anggota, misalnya kegiatan informal, pelatihan keterampilan, atau kolaborasi antar kampus. Program seperti ini akan lebih mudah menarik anggota karena sesuai kebutuhan aktual. Yang kedua, melakukan pendekatan personal kepada anggota yang pasif agar mereka merasa diperhatikan dan diikutsertakan secara emosional. Pendekatan ini bisa membangun kembali rasa memiliki terhadap organisasi. Yang ketiga, meningkatkan intensitas komunikasi dua arah melalui platform digital yang lebih aktif dan interaktif seperti grup WhatsApp, Instagram, atau sesi live diskusi ringan. Yang keempat, mengadakan sistem apresiasi simbolik seperti sertifikat publikasi anggota aktif di media sosial organisasi hingga pemberian peran tanggung jawab kecil bagi anggota agar mereka merasa penting. Yang kelima, mengevaluasi kembali struktur organisasi dan alur kerja agar lebih ramping, efisien, dan tidak membebani pengurus yang aktif dengan bertanggung jawab berlebihan. Perumusan strategi organisasi harus mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang saling mempengaruhi, agar solusi yang diambil bersifat aplikatif dan kontekstual. Dengan demikian, keputusan yang dihasilkan tidak hanya tepat secara manajerial, tetapi juga relevan secara sosial budaya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih Ati atas pemaparan materinya.
Nah, dari pemaparan kami tadi dapat diambil kesimpulan, yaitu berdasarkan hasil analisis terhadap studi kasus organisasi Kumala, dapat disimpulkan bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah rendahnya tingkat partisipasi aktif dari anggota dalam kegiatan organisasi. Permasalahan ini berdampak pada tidak optimalnya pelaksanaan program kerja dan menurunnya semangat kolektif dalam menjalankan roda organisasi. Proses pengambilan keputusan yang diterapkan oleh pengurus dilakukan secara musyawarah, dengan mengedepankan prinsip mufakat sebagai bentuk nilai kekeluargaan yang dijunjung tinggi oleh organisasi daerah. Namun, efektivitas musyawarah sangat ditentukan oleh keterlibatan dan komitmen para pihak yang hadir. Oleh karena itu, penerapan teknik pengambilan keputusan yang lebih sistematis seperti brainstorming, analisis SWOT, dan simple scoring model menjadi relevan untuk menjunjung pengambilan keputusan yang lebih terarah dan objektif. Penelitian ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil secara kolektif akan berjalan lebih efektif apabila didukung oleh pendekatan analitis yang terstruktur dan berbasis data. Saya kira pemaparan mengenai hasil wawancara kami terhadap organisasi Kumala ini sudah cukup. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya Helen Veranika beserta teman-teman saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.